Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ikhwati fillah, ada suatu ucapan yang sangat populer di tengah masyarakat kita, bahkan kita pun niscaya pernah mengucapkan kata tersebut. Kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu insya Allah. Namun sayangnya ikhwati fillah, ada sebagian masyarakat kita yang memaknai ucapan insya Allah berbeda dari maksud aslinya. Ada sebagian masyarakat kita yang menggunakan kata ini dengan maksud mengimplementasikan suatu keraguan-raguan. Misalnya ketika seseorang diajak melakukan suatu misalnya, atau diajak atau dipinta melakukan sesuatu, sementara ia sendiri ragu apakah ia bisa menunaikan ajakan tersebut atau tidak, maka ia ucapkanlah insya Allah. Dan di masyarakat kita yang lain malah ada yang menggunakan kata ini dengan maksud menolak, dengan maksud menyembunyikan keengganan. Ketika ia diajak oleh seseorang melakukan suatu atau diminta melakukan suatu dan di hatinya menolak, mungkin dengan alasan ada kegiatan lain atau banyak alasan lainnya. Dan untuk mengimplementasikan penolakannya, ia ucapkan kata insya Allah, memaksudkan kata tersebut untuk menjaga perasaan seseorang yang mengajaknya. Lantas, bagaimana sebenarnya syariat mengajarkan kita menggunakan kata ini? Jawaban itu bisa kita temukan ketika kita mentadaburi salah satu ayat Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 23 misalnya. Ketika Allah berkata kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Janganlah sekali-kali kamu berkata, Inni fa'ilun dzalika ghadan. Aku akan melakukan ini besok. Illa, kecuali ayyasha Allah. Kecuali engkau mendahulunya dengan ucapan insya Allah. Ayat ini bisa lebih kita pahami ketika kita memperhatikan sebab turunnya ayat tersebut. Yaitu ketika Nabi kita Muhammad SAW masih di Mekah, orang-orang kufar Quraisy bertanya kepada salah seorang Yahudi, apa ciri-ciri kenabian seorang itu benar? Maka orang Yahudi tadi menjawab, ciri-cirinya tanyakan pada orang tersebut 3 hal. Yaitu tanyakan tentang para pemuda yang pergi ke suatu tempat, kemudian tanyakan ia tentang seseorang yang pergi ke ujung timur hingga ujung barat, dan tanyakan tentang ar-ruh. Yang pertama tadi dimaksudkan kepada Ashabul Kahf yang pergi ke suatu tempat yang tidur selama ratusan tahun. Yang kedua tadi yang dimaksud adalah Dzulqarnain. Dan yang ketiga ar-ruh. Ar-ruh min indi rabbina. Jadi ar-ruh itu Allah yang lebih tahu perkaranya. Kemudian Yahudi tadi melanjutkan ucapannya, jika ia menjawab 2 hal tadi, yaitu tentang Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain, kemudian diam ketika ditanya tentang ar-ruh, maka ia adalah Nabi. Mendengar jawaban tersebut, lantas kafir Quraisy tadi mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan bertanya terkait 3 hal tadi. Maka Nabi berkata, Ghadan ukhbirukum, besok aku akan memberitahu kalian. Datang hari yang dijanjikan, wahyu tidak juga turun, dan Nabi mulai merasa gelisah. Terus hal tersebut terjadi selama 15 hari. Dan selama masa itu, orang-orang kafir Quraisy mulai membicarakan hal ini. Semakin semangat menyebar keraguan-raguan di tengah umat muslim. Barulah di hari ke-15, malaikat Jibril datang menemui Nabi kita Muhammad SAW, mengabarkan padanya tentang Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Ditambah satu pengajaran khususnya bagi Nabi kita Muhammad SAW, dan untuk kita sebagai umatnya secara umum, yaitu pengajaran
Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Itu pengajaran tentang diharuskannya kita mengucapkan insya Allah jika ingin melakukan sesuatu. Di ayat lain, misalnya di ayat lain di surah Al-Qalam yang lebih memperjelas makna insya Allah, yaitu ketika Allah berkata, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami akan menguji mereka sebagaimana kami menguji ashabal jannah, orang-orang yang memiliki taman al-jannah. Al-jannah ini bermakna taman-taman yang di situ banyak pohon, ada buahnya dan indah. Taman-taman indah itu disebut al-jannah. Itu sebabnya surga disebut jannah dalam bahasa Arab. Allah berkata, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Jadi ketika itu para pemilik taman tadi id aqsamu bersumpah la yasrimunnaha musbihin. Kurang lebih maknanya mereka berkata, demi Allah kami akan memanen besok. Kurang lebih demikian. La yasrimunnaha musbihin. Karena kata aqsamu bermakna sumpah. Kemudian apa yang Allah katakan? Wala yastathnun. Mereka tidak beristisna, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Maka atas perlakuan mereka tersebut, tafa 'alaiha ta'if. Allah mengirimkan api yang membakar kebun-kebun mereka hingga akhirnya tidak menyisakan apapun. Fa asbahat kas-sarim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam. Jadi yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini, ketika mereka aqsabu, ketika mereka bersumpah demi Allah akan melakukan hal tersebut, ini bermakna adanya azam di situ, adanya azam. Namun tidak menggantungkan kehendak mereka dengan kehendak Allah. Inilah pengajaran yang Allah berikan pada kita melalui ayat-ayat Quran, bahwa masyiatillah, kehendak Allah mestilah kita dahulukan sebelum kehendak kita. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin menjawab ajakan, kita yakin hendak menunaikan ajakan tersebut, maka kita ucapkan insya Allah. Jadi bukan sebagaimana yang tersebar di masyarakat kita yang memaknai ucapan insya Allah untuk mengekspresikan keraguan-raguan atau mengekspresikan penolakan. Karena sesungguhnya insya Allah itu adalah perintah Allah yang diwajibkan sebelum kita hendak melakukan suatu. Mengutamakan kehendak Allah di atas kehendak kita. Ya demikianlah ikhwati fillah. Semoga pembahasan singkat ini bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.